Bapa di dalam kerajaan sorga, di tengah dunia yang makin kacau, di tengah kami yang makin diperhadapkan juga dengan kegelapan dunia, Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, sehingga kami dapat membedakan manakah yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Tuhan, tolong pimpin, berikanlah kepada kami firman-Mu hari ini untuk menuntun hidup kami ke depan, khususnya di dalam kami menjalankan pernikahan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang boleh menggenapi rancangan-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan memimpin, dan biarlah kami boleh makin tergerak untuk masuk ke dalam rancangan hidup yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sertai dan pimpin kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, tentu saja kalau kita bicara tentang beranak cucu, maka kita tidak bisa lepas untuk memulainya dari kitab Kejadian. Nah, mari sama-sama kita coba membuka sambil ada slide nanti yang mungkin bisa sambil ditampilkan ya, untuk membantu juga jikalau ada yang ingin mencatat atau untuk foto. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Ayat 27 dan 28, mari kita baca berganti-gantian, yang pria terlebih dahulu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Perempuan. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, dikatakan manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, lalu kemudian disambung bahwa menjadi gambar dan rupa Allah juga ada laki dan ada perempuan, dan setelah itu disambung juga dengan berkat Tuhan sekaligus perintah. Jadi ada berkat, tapi juga ada perintah. Maksudnya adalah perintah ini akan tergenapi karena Tuhan yang sudah memberkati terlebih dahulu. Dan kalau Tuhan sudah berikan berkat, berarti kita punya tugas. Nah, ini kaitan antara berkat dan perintah. Tuhan memberkati, lalu Tuhan memberi perintah. Beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukan dan berkuasa. Ada berapa kata kerja di situ? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi, taklukan, dan berkuasa. Ada 5 kata kerja. Nah, saudara, di dalam teologi reform, kita membagi ini di dalam 2 tugas. Twofold duty, ya. Ada 2 tugas yang berlipat ganda. Yang pertama adalah, mungkin slide sudah bisa dimunculkan kali ya. Ya, yang pertama adalah multiplikasi. Ya, multiplikasi mencakup 3 hal di situ ya. Beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Nah, ini multiplikasi. Lalu yang kedua adalah dominion. Dominion ini agak sulit ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan dominasi sih ya. Kalau dominasi agak negatif gitu kan ya. Tapi ini untuk berkuasa, kira-kira demikian ya, untuk berkuasa. Jadi di situ ada 2 hal, mencakup menaklukkan dan berkuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lihat ya, 2 hal ini sebenarnya saling berkaitan. Tapi yang paling pertama adalah kita bisa melihat 2 hal ini menjadi tanggung jawab utama manusia. Menjadi manusia berarti memiliki mandat. Mandat apa? Mandat ini. Ini biasanya disebut sebagai mandat budaya, mandat kultural. Jadi sebagai manusia, inilah hakikat kita.
Maka kalau manusia menolak tugas ini, berarti dia menyangkali kemanusiaannya. Oh, kenapa bisa bilang begitu? Karena bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah membuat, merancang manusia untuk menjalankan mandat tadi. Kenapa Tuhan mau jalankan mandat tersebut? Kenapa Tuhan mau manusia yang menjalankan mandat tersebut? Karena Tuhan mau makin banyak wakilnya di dalam bumi ini. Nanti itu kita akan lihat di dalam dominionnya, aspek dominionnya. Nah, jadi balik lagi, ini adalah hakikat utama menjadi manusia. Nah, ini agak mirip seperti Sabat, saudara. Sabat itu bagi orang Kristen saja atau seharusnya bagi seluruh dunia? Atau bagi seluruh manusia? Seluruh manusia. Kenapa? Karena Sabat sudah ada bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini pola yang sama. Hal-hal yang sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum ada penebusan, sudah ada terlebih dahulu. Berarti ini hakikat sebagai manusia. Nah, maka kita lihat ya zaman sekarang ketika orang ingin mengganti konsep laki dan perempuan, konsep beranak cucu, sampai tidak mau ada anak cucu. Ini menyangkali kemanusiaan. Jadi ini bukan hanya sekedar dosa yang di dalam survei saja, yang hanya di luar, tapi benar-benar masuk kepada natur manusia yang akan disangkali. Nah, jadi apa yang menjadi tugas utama? Cultural mandate, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak, bahkan sampai 5 kata kerja. Penuhi bumi, subdue, berkuasa, dan rule. Rule itu berkuasa ya, subdue, taklukkan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari sekarang coba kita lihat satu persatu ya. Pertama, multiplikasi. Saudara, kenapa harus ada multiplikasi? Karena rancangan Tuhan adalah untuk adanya dominion. Tanpa ada multiplikasi tidak mungkin bisa ada dominion. Tanpa memperbanyak keturunan tidak mungkin bisa ada orang-orang yang nanti akan berkuasa di dalam dunia ini. Tentu saja ya, kuasa yang kita akan lihat bukan kuasa versi dunia. Nanti kita akan lihat kuasa yang Tuhan mau itu beda dengan cara dunia ingin berkuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kenapa mesti ada multiplikasi? Pertama-tama karena tujuannya dominion. Lalu yang kedua, saudara, nah ini yang mungkin kita bisa lihat dan refleksi lebih jauh, yaitu multiplikasi itu adalah berkat sebenarnya. Berkat. Mari coba kita lihat ya dari Mazmur 127. Mazmur 127. Mari kita baca ayat yang ketiga ya. 1-2 ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, saudara, ini sebenarnya bukan hanya anak-anak lelaki ya. Jadi kalau jadi anak perempuan, waduh kami bukan milik pusaka dong dari Tuhan ya. Enggak, ini maksudnya children ya, dalam bahasa asli itu children. Semua anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Jadi Tuhan menitipkan. Ini milik pusakanya Tuhan yang Tuhan titipkan kepada orang tua. Nah, jadi memiliki anak adalah suatu berkat. Berkat karena Tuhan yang berikan, Tuhan yang titipkan. Nah, maka ini penting sekali kenapa ada multiplikasi. Jadi saudara-saudara sekalian, biasanya orang itu kan mau beranak cucu kira-kira karena apa ya? Misalkan karena apa? Ada yang bilang misalkan, wah kalau banyak anak banyak rejeki gitu ya. Atau rejekinya dari mana gitu ya. Banyak anak bukan banyak rejeki, makin banyak pengeluaran ya. Lalu kalau beranak cucu berarti bisa, biasanya orang tua bisa bilang, oh kalau sudah tua bisa ada yang jaga.
Lalu beranak cucu juga mungkin karena apa? Oh, karena mau ada keturunan, supaya mungkin marganya, supaya mungkin keturunan ini tidak habis. Kalau kata Elon Musk, kenapa mesti beranak cucu? Supaya nggak kekurangan voters. Voters Republic. Pada ikut tahu nggak ya ini ya? Kayaknya kurang tahu ya. Kan kalau di Amerika itu ada Republik sama Demokrat ya. Nah maka Elon Musk itu kan sekarang dengan Trump ya. Jadi Republik, maka dia bilang perlu ada anak cucu. Kenapa? Supaya bisa lebih banyak yang pilih Republik. Nah saudara-saudara sekalian, kita bukan karena itu tentu saja ya. Kita beranak cucu pertama karena berkat. Tuhan kasih berkat. Maka ini adalah hal yang justru kita harus syukuri. Lalu yang kedua, karena supaya bisa adanya dominion. Supaya bisa berkuasa. Supaya bisa menjadi wakilnya Tuhan membangun kerajaan Allah. Nah ini tujuannya. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, tidak sembarang ya, multiplikasi, maka kemudian mulai pikir, oh yang penting beranak cucu saja. Nah, di dalam Alkitab, ketika dosa masuk, maka bukan cuma sekedar beranak cucu secara fisik, tetapi juga maksudnya adalah harus ada tugas spiritual bagi orang tua. Tugas spiritual. Apa itu tugas spiritual? Berarti kita dipanggil sebagai orang tua untuk mendidik anak di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Nah maka saudara-saudara sekalian, untuk berkeluarga, kita harus sungguh-sungguh mau bertumbuh dulu di dalam Tuhan. Tentu saja bukan berarti ada tahap tertentu, lalu kemudian tahap ini tahap ideal baru bisa berkeluarga. Saya kira tidak ada, masing-masing bisa berbeda. Tapi poinnya adalah, kalau sudah berkeluarga, laki harus membimbing perempuan. Nanti kalau Tuhan berikan anak, lebih banyak lagi yang harus dibimbing. Nah maka di sini penting sekali kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sebelum kita masuk kepada komitmen yang lebih jauh. Nah jadi saudara-saudara sekalian, bukan cuma sembarang multiplikasi, ini bukan cuma physical multiplication. Ini juga adalah spiritual multiplication. Ini tuntutan yang Tuhan berikan bagi para orang tua. Nah mari coba kita lihat ya. Mari kita buka Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6. Mari kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya mari kita baca bersama-sama. Berganti-gantian, yang pria terlebih dahulu, lalu yang wanita. 1, 2, ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Mengajarkannya berulang-ulang. Ya, jadi dari sini saudara-saudara sekalian, bukan hanya physical multiplication, tapi juga spiritual multiplication sangat penting. Kalau kita cuma physical, bagaimana bisa ada dominion, bukan? Kalau kita cuma ada physical, bagaimana bisa muncul orang-orang yang bisa menjadi wakil Allah? Kalau kita cuma physical, bagaimana mungkin muncul orang-orang yang bisa membangun kerajaan Allah? Itu tidak mungkin. Nah maka ini bukan hanya sekedar cultural mandate, bukan hanya sekedar mandat bagi manusia saja. Tetapi ini juga adalah theological mandate. Bukan hanya sekedar biological mandate, sekali lagi. Bukan hanya sekedar biological mandate. Bukan hanya sekedar mandat biologis, tapi juga mandat teologis. Inilah multiplikasi yang ingin dibicarakan oleh Alkitab. Nah, jadi kita sudah lihat ada multiplikasi fisikal, tapi lebih dari itu harus juga ada spiritual multiplication. Harus ada penginjilan, harus ada pemuritan, sehingga anak kita
benar-benar menjadi image of Christ. Gambar Kristus. Gambar dan rupa Kristus. Ciptaan yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga adalah good news ya. Good news bagi siapa? Good news bagi keluarga yang mungkin tidak bisa untuk mendapatkan physical multiplication. Jadi ada tempat juga bagi keluarga yang tidak bisa mendapatkan physical multiplication. Tempatnya di mana? Dia bisa bermultiplikasi juga, tetapi secara spiritual. Atau mungkin dia tidak berkeluarga. Ada orang-orang tertentu yang tidak berkeluarga, memang panggilannya menjadi hidup selibat, tetap dituntut bermultiplikasi secara spiritual. Nah, maka kalau kita lihat misalkan ya, di Amerika khususnya, itu kan cukup banyak keluarga Kristen biasanya suka untuk melakukan apa kira-kira? Adopsi ya. Nah, kenapa mereka mau adopsi? Ada yang memang sudah punya anak, tapi juga mau adopsi. Nah, itu seperti Paul Tripp ya. Paul Tripp itu kalau tidak salah dia anaknya 3. Tapi dia juga adopsi. Jadi ada 4 anak paling tidak beberapa tahun yang lalu. Nggak tahu dia ada adopsi lagi atau tidak ya. Nah, itu kenapa? Ya karena ini sebenarnya spiritual multiplication. Ini yang mereka cari. Spiritual multiplication. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya, multiplikasi sangat penting. Bukan hanya fisikal tapi juga spiritual. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa anak itu adalah future of the society. Ya, jadi anak-anak yang kita lahirkan, entah itu fisikal atau spiritual, bagi orang Yahudi, anak itu adalah penjamin untuk masa depan yang lebih baik. Guarantors of the future society. Nah, makanya orang Yahudi itu kan sebelum Yesus lahir, tentunya bagi orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, mereka tidak lagi menanti hal ini. Tapi sejak Tuhan berikan janji kepada Daud, Tuhan janji apa kepada Daud ya? Bahwa dari keturunanmu akan lahir seorang raja. Itu mereka menanti-nantikan setiap kali ada kelahiran anak bagi orang Yahudi. Mereka sangat menanti-nantikan, inilah pengharapan mesianik. Nah, jadi bagi orang Yahudi, multiplikasi sangat penting. Mereka percaya Tuhan mau ada multiplikasi supaya society bisa jadi lebih baik. Nah, nanti kita akan lihat ya, zaman sekarang itu kan orang bilang begini ya, nggak usahlah ada anak. Kenapa? Dunia sudah makin kacau. Pernah dengar itu ya? Justru kalau Alkitab terbalik, dunia akan makin baik kalau kamu punya anak. Tentu saja, garis bawahnya adalah harus ada spiritual multiplication. Dunia akan jadi lebih baik. Nah, jadi apa harapan bagi dunia? Beranak cucu. Itu bagi Alkitab, itu yang Tuhan ingin ajarkan, itu yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi. Dan harusnya juga itu yang kita hidupi. Society akan jadi lebih baik dan ditentukan masa depannya oleh anak cucu kita. Ya, jadi itu adalah yang pertama ya, multiplikasi. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu dominion. Dominion ini berarti mewakili kuasa Allah. Ya, jadi bukan berkuasa dengan versi dunia ya. Dunia juga itu banyak bicara tentang berkuasa kan ya. Tapi kuasa versi dunia adalah kuasa untuk kepentingan diri. Nah, sekarang kalau dalam Alkitab bicara kuasa itu apa? Zaman postmodern itu kan zaman yang sangat anti dengan kuasa ya. Kalau bicara kuasa, maka dianggap itu sesuatu yang justru akan membawa kepada kerusakan. Itu zaman postmodern sangat anti dengan kuasa. Ya, maka mungkin makin menuju zaman sekarang, demo bisa makin banyak. Di Eropa itu banyak pemimpin-pemimpin negara makin banyak juga yang mau mundur. Hari ini kalau nggak salah ada pemilihan
untuk pergantian kanselir Jerman. Sekarang kan yang memimpin itu Olaf Scholz ya. Nah ini mau diganti karena partai pendukungnya yang ada di parlemen sudah tidak bisa mendukung dia lagi. Nah maka kuasa itu sangat banyak dipertanyakan dan bahkan ingin digulingkan. Nah tapi itu kuasa model dunia karena mungkin zaman sekarang zaman yang melihat juga berbagai kehancuran yang terjadi oleh karena kuasa-kuasa para tiran, para diktator di masa yang lalu. Tapi kita lihat Alkitab tidak bicara tentang kuasa yang demikian seperti para tiran. Alkitab bicara tentang kuasa yang berdasarkan firman. Kuasa yang menjalankan firman. Jadi dominion ini berarti berkuasa di dalam konteks mengaplikasikan firman. Ada seorang teolog namanya Richard Middleton. Dia berkata, di dalam kitab Kejadian kita menemukan bahwa dikatakan manusia harus berkuasa. Tapi pertanyaannya kuasanya yang bagaimana? Maka dia memberikan satu teori, kalau mau tahu cara berkuasa, lihatlah Tuhan berkuasa. Bagaimana Tuhan berkuasa di dalam kitab Kejadian? Bagaimana Tuhan berkuasa dalam kitab Kejadian? Cipta terang, cakrawala, benda-benda penerang, binatang, lalu tumbuh-tumbuhan. Pakai apa? Pakai firman ya. Nah maka cara berkuasa yang benar adalah berkuasa dengan pakai firman. Berkuasa dengan menjalankan firman. Nah jadi ini dominion versi iman Kristen. Kita menjalankan kuasa, kita mewakili kuasa Allah dengan cara kita menggenapi firman. Nah jadi untuk dominion kita tidak akan terlalu banyak membahasnya karena dominion sudah satu langkah lebih jauh lagi daripada hanya sekedar beranak cucu. Tapi poinnya adalah yang paling mendasar, dominion kita bukan dominion yang sama seperti dunia, tapi dominion yang dikerjakan dengan cara menerapkan firman. Makanya tadi ya sangat butuh spiritual multiplication. Kalau tanpa spiritual multiplication, maka tidak mungkin bisa menjalankan dominion yang berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah maka dalam dominion ini sangat penting nanti bicara tentang calling. Setiap kita punya calling masing-masing yang kita harus kerjakan. Setiap kita punya pekerjaan dan pekerjaan kita itu adalah calling. Disitulah kita menjalankan dominion kita. Nah ini perjanjian lama ya saudara-saudara sekalian. Dengan singkat saja kita coba lihat overview-nya. Lalu sekarang kita coba lihat dari perjanjian baru. Nah mungkin yang lebih bersifat baru, yang mungkin sesuatu yang agak jarang bagi kita adalah melihat pentingnya anak berdasarkan perjanjian baru. Nah bagi saya ini juga hal yang cukup menarik. Paling tidak ada dua hal yang kita bisa lihat ya dalam perjanjian baru. Pertama, anak-anak dikatakan oleh Tuhan Yesus itulah yang memiliki kerajaan Allah. Mari coba kita lihat dari Injil Matius ya. Sebentar. Atau Markus ya, mari kita coba lihat dari Markus. Markus pasal 9. Mari kita baca ayat yang ke 36. Ya ini tidak terlalu kena ayatnya, tapi kita bisa lihat nuansanya ya.
Ada ayat lain yang bisa lebih kena lagi. Tapi mari kita coba baca ini ayat 36. 1-2 ya, Markus pasal 9. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, ya sampai situ saja ya. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, anak-anak itulah yang memiliki kerajaan Allah. Nah, kita mungkin kan bertanya ya, kenapa bisa ya anak-anak yang memiliki kerajaan Allah? Di dalam zaman saat itu, anak-anak zaman Romawi ya, anak-anak itu sangat dianggap statusnya rendah. Jadi kalau dibilang anak-anak, itu yang punya kerajaan Allah, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, itu asing sekali bagi mereka. Makanya tidak heran ya, Paulus itu kan bilang di dalam salah satu kitab dia, bahwa bapak-bapak jangan menimbulkan apa? Amarah ya kepada anak-anak. Kenapa? Karena zaman saat itu sangat umum. Ya, belum ada KPAI ya, atau KPA ya, nggak ada I-nya kan. KPAR Romawi ya. Belum ada itu ya. Jadi anak-anak menjadi korban biasa di dalam keluarga. Nah, Tuhan Yesus justru bilang ya, anak-anak inilah yang memiliki kerajaan Allah. Loh, kenapa? Kenapa? Kenapa anak-anak memiliki kerajaan Allah? Berarti kalau begitu orang dewasa dipanggil untuk belajar dong dari anak kecil ya. Iya kan? Karena yang punya kerajaan Allah, anak-anak dikatakan. Berarti orang dewasa mesti belajar dari anak-anak kecil. Berarti kalau punya anak harusnya makin spiritual. Nah, ini yang ingin dikatakan oleh perjanjian baru. Orang yang punya anak itu harusnya makin spiritual. Kenapa? Dia belajar dari anak kecil, dan anak kecil ini mengajarkan bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Tentu anak kecil tidak kasih poin, 1, 2, 3, bukan ya. Tapi lewat sikapnya, lewat hidupnya, kita belajar bagaimana melihat hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, kenapa demikian ya? Mari coba kita baca di dalam Matius. Matius pasal yang ke-5 di dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat yang ke-3. Mari kita baca bersama. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bagian lain misalkan 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. 6. Berbahagialah orang yang lapar. Lalu kemudian berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, maka ada satu teolog itu, komentator Alkitab, dia mengatakan, kenapa anak-anak memiliki kerajaan Allah? Karena sifat anak-anak cocok dengan yang tadi kita baca, bukan? Setuju tidak? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Anak-anak sangat penuh dengan kebergantungan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, itu anak-anak. Berbahagialah orang yang murah hati. Tapi mungkin ada anak yang kurang murah hati ya. Tapi pada umumnya murah hati ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, ini mirip anak-anak, sangat powerless, sangat poor, hungry, dan merekalah yang biasa menerima hal-hal yang tidak baik, seperti yang tadi saya katakan di dalam zaman Romawi. Nah, maka sifat-sifat yang dikatakan di dalam ucapan bahagia ini ada di anak-anak. Nah, maka kita belajar dari anak-anak untuk menjadi orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, mungkin bagi yang sudah punya anak, kita belajar apa kira-kira ya dari anak kita ya? Atau anak kita belajar dari kita ya? Belajar nakalnya. Kita lihat anak-anak, biasanya kita belajar apa ya? Paling tidak kita bisa lihat anak-anak itu sangat bergantung ya. Sangat bergantung. Anak-anak ini umur berapa sih Pak? Kalau di dalam Alkitab anak-anak ini hampir-hampir bayi sebenarnya. Ya, jadi belum bersekolah pastinya ya.
Jadi betapa sangat dependen pasti ya, betapa sangat bergantung. Jadi anak itu sangat penuh kebergantungan. Nah maka kita belajar, orang yang bergantung, inilah orang yang Tuhan kasihi. Orang yang bergantung, inilah orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu anak itu juga sangat gampang untuk amazed. Anak saya sudah cukup lama, dia sangat suka lihat bintang kejora. Jadi kalau dibawa ke luar terus lagi cuaca bagus, kan ada ini ya, sekarang ada Skywatch atau apa namanya ya, yang bisa lihat, oh itu ada bintang nggak ya? Kan kalau Venus itu kan bintang kejora ya, itu kan sangat kelihatan ya, dekat dengan kita dan sangat terang. Ya kan paling dekat dengan Venus kan, paling dekat dengan bumi kan Venus ya, maka sangat kelihatan. Nah sudah 6 bulan dia sangat amazed dengan itu ya, padahal bintangnya sama terus, paling cuman beda posisi, tapi senang terus ya. Jadi anak-anak itu gampang amazed. Nah, itulah orang yang sebenarnya ada di dalam kerajaan Allah ya. Begitu gampang amazed. Kenapa orang bisa sulit untuk amazed? Ya karena mungkin rasa sudah tinggi hati. Kenapa orang sulit amazed? Karena mungkin rasa, ya saya sudah tahu dan tidak perlu lagi untuk diajar. Nah ini berbanding terbalik dengan anak-anak. Nah jadi saudara-saudara sekalian ya, Yesus berkata, anak-anak itulah yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka yang memiliki kerajaan Allah. Nah satu lagi ya, ada satu teolog dia mengatakan seperti ini. Anak-anak itu mengajarkan kepada kita sola gratia. Loh bagaimana tuh, maksudnya apa? Kalau keselamatan berdasarkan perbuatan, anak-anak bisa tidak dituntut untuk berbuat baik? Nggak bisa ya, belum bisa. Maka dia mengatakan, lihat anak, dia bilang, saya lihat, begitulah cara Tuhan selamatkan kita. Bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan anugerah. Wah ini cara pikir yang unik ya saya kira ya. Melihat anak, belajar satu doktrin. Doktrin reform, doktrin sola gratia. Maka sekali lagi ya, orang yang seharusnya punya anak harusnya bisa makin spiritual. Ya bukan spiritual karena dia doa terus anaknya nakal sekali, doa makin spiritual juga sih begitu ya. Bukan, tapi lebih dari itu, yaitu karena belajar tentang sifat-sifat yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup orang percaya, ternyata diwakili oleh anak-anak. Kedua saudara ya, kedua, anak-anak itu melatih kita untuk melayani. Ini masih dari perjanjian baru ya. Anak-anak melatih kita untuk melayani. Mari coba kita lihat lagi tadi Markus. Markus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-35. Mari kita baca bersama ayat 35. 1, 2, ya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu 36 lanjutannya saya baca sedikit. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil. Lihat ya, 35 bilang kalau engkau mau menjadi yang paling besar, yang paling dahulu, hendaklah menjadi yang terakhir. Kalau begitu yang terakhir itu siapa? Melayani siapa itu yang terakhir? Muncul ayat 36, melayani siapa? Melayani anak-anak. Nah jadi perjanjian baru ingin menyatakan, ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita mau jadi besar, orang yang besar itu adalah orang yang melayani orang yang kecil. Siapa orang yang kecil? Anak-anak. Ini sangat dipegang oleh pendeta Stephen Tong ya. Pak Tong itu sangat menghargai anak-anak. Maka dia selalu mengatakan anak-anak ini mereka harus sungguh-sungguh diberikan firman. Karena mereka lah yang nanti akan jadi orang-orang besar. Mereka lah yang nanti Tuhan akan pakai.
Dan dia biasanya mengatakan, yang bisa pegang anak-anak. Pegang itu dalam arti maksudnya bisa khotbah kepada anak-anak. Dia pasti bisa taklukkan orang dewasa. Loh, kok bisa? Yang berkhotbah pada anak-anak bisa taklukkan khotbah kepada orang dewasa. Nah, jadi guru-guru sekolah minggu sudah bisa khotbah pada orang dewasa. Poinnya adalah anak-anak justru itulah yang melatih kerendahan kita dalam melayani. Anak-anak justru itulah ketika kita melayani mereka, kita dilatih untuk benar-benar turun, merendahkan diri. Nah, maka orang yang rendah hati berarti dia melayani anak-anak. Jadi kalau mau rendah hati jadi guru sekolah minggu. Nah, ini lagi rekrut guru sekolah minggu ya. Yang rendah hati berarti mau melayani yang paling kecil, kata Tuhan Yesus. Siapa yang paling kecil? Dia mau turun layani anak-anak. Sekali lagi, ini berbanding terbalik dengan zaman saat itu. Karena anak-anak dianggap sangat rendah. Anak-anak bukan dilayani. Anak-anak, itu tidak penting. Tunggu saja mereka dewasa, baru jadi berarti. Tuhan Yesus bilang tidak. Justru turun layani mereka. Justru turun layani mereka. Bahkan, yang lebih radikal lagi kita melihat ya. Mari coba kita lanjutkan ayat tadi. Mari kita baca ayat yang ke-37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Berarti Yesus diwakili oleh siapa? Yesus diwakili oleh anak-anak. Yesus diwakili oleh anak-anak. Makanya Yesus pernah jadi bayi ya. Yesus pernah jadi bayi. Saya tadi pikir-pikir ya, menarik, Yesus itu kan Adam kedua ya. Biasanya kita bilang sama persis dengan Adam pertama. Apa yang membedakan Yesus Adam kedua dan Yesus Adam pertama? Salah satunya Adam pertama nggak pernah jadi bayi ya. Yesus pernah jadi bayi. Nah, maka justru di sini dikatakan Yesus diwakili oleh anak-anak. Bukan hanya diwakili pada saat dia jadi bayi tentunya. Tapi Yesus saat ini sudah melayani di usia yang ke-30-an kan ya. Berarti Yesus ingin mengatakan spirit humble, spirit melayani yang Yesus miliki itu ada di anak-anak. Ada di anak-anak. Maka berarti kalau kita punya anak, kita bisa makin belajar untuk jadi seperti siapa? Jadi seperti Yesus ya. Wah, ini terbalik ya. Kita lihat anak, tapi justru kita bisa belajar jadi seperti Yesus. Kayaknya lihat anak saya nggak seperti Yesus ini ya. Seperti monster mungkin ya. Tapi saudara-saudara sekalian, justru anak yang dididik dalam Tuhan, anak yang kita sungguh-sungguh doakan, kita bisa lihat. Makin kita didik, makin kita berelasi dengan dia, ternyata kita bisa makin belajar kenal Kristus. Nah, ini mungkin poin yang jarang kita untuk perhatikan ya. Maka harusnya makin mendorong kita untuk mendoakan, Tuhan tolong supaya nanti Tuhan bisa berikan anak sehingga saya bisa makin belajar jadi seperti Yesus. Amin. Kurang amin. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini dua hal yang kita bisa lihat dalam perjanjian baru ya. Bagaimana anak berarti pertama yang memiliki kerajaan Allah. Berarti makin ada anak harusnya makin kita bertumbuh secara spiritual. Yang kedua, makin ada anak kita bisa makin melatih diri untuk melayani. Bahkan kita bisa belajar tentang bagaimana menjadi Yesus melalui anak-anak. Nah, orang yang mau belajar dari anak-anak itu berarti orang yang apa? Rendah hati. Nah, maka punya anak membawa kita bisa makin rendah hati seharusnya. Nah, ini yang Alkitab ingin berikan bagi kita, khususnya dari perjanjian baru. Bagi saya ada hal-hal yang cukup menarik, hal-hal yang belum terlalu dipikirkan sebelumnya, tapi sangat unik bisa melihat peran anak di dalam pembentukan kerohanian kita. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian di bagian yang terakhir, sebelum kita nanti mungkin akan tanya jawab, ya karena mungkin dari yang lalu mengatakan ada yang sudah memberikan juga mungkin pertanyaan.
Nah, bagian yang ketiga sebelum kita sampai kepada tanya jawab, mari kita coba lihat ya, tantangan apa yang kita bisa lihat terhadap orang-orang yang mengatakan tentang child free. Ya, sekali lagi ya, kenapa orang-orang itu mengatakan tentang adanya perlunya mengambil sikap child free. Nah, pertama mari kita coba lihat di dalam slide. Ada namanya anti-natalism. Ada yang pernah tahu hal ini? Natal itu berarti apa? Kelahiran ya. Jadi anti-natalism berarti anti dengan kelahiran. Nah, kenapa orang-orang mengatakan demikian ya? Mereka anti dengan kelahiran. Filsafat anti-natalism ini saya pertama kali came across dengan ada satu orang yang saya coba bina sudah cukup lama. Dia bukan dari Indonesia, seorang imigran, mereka ada beberapa orang. Dan imigran ini berasal dari daerah yang penuh konflik. Jadi coba bayangkan ya, kalau daerah penuh konflik, dari kecil yang dia dengar itu letusan suara senjata. Dari kecil mungkin dia lihat orang-orang itu sering digeret untuk ditangkap oleh para rebels. Dari kecil dia sudah pernah juga masuk penjara. Bukan karena ada kesalahan, tapi karena memang ada rebels yang ingin untuk tangkap, ingin untuk menghancurkan daerah mereka. Ini cukup umum ya kita lihat di dalam film-film, misalkan film-film di Afrika seperti demikian. Dan ada tentara Amerika yang berusaha untuk menyelamatkan dan seterusnya. Nah, maka bagi dia punya anak itu hal yang dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena bagi dia kalau punya anak berarti anak akan menghadapi segala macam masalah yang dia sebenarnya tidak mau, dan dia tidak mau anaknya juga menghadapi masalah-masalah yang sama. Ya, seperti perang, seperti kemiskinan, seperti mungkin terpisah dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi bagi mereka adalah sesuatu yang secara etika salah. Sekali lagi ya, secara etika salah. Kalau kita mau berusaha membawa anak atau membawa seseorang ke dalam kehidupan, itu secara etika salah. Kenapa? Karena bagi mereka dalam hidup, suffering lebih besar dari good. Penderitaan lebih besar selalu dari kebaikan. Maka lebih baik jangan ada anak. Kalau kamu sayang anak, maka lebih baik jangan ada anak. Nah, ini unik ya. Sayang anak, tapi anaknya belum ada. Ya, tapi sayang ada anak. Bagaimana sayang supaya ada anak? Bagaimana sayang anak? Bukan supaya ada anak, tapi jangan ada anak. Nah, itu namanya anti-natalism. Mari coba kita lihat ya saudara-saudara sekalian, ada satu gambar. Jadi ada cerita yang agak lucu ini. Di tahun 2019 ada seorang pebisnis, namanya kalau tidak salah Ralph Samuel ya. Masih cukup muda dan dia punya orang tua adalah lawyers kedua-duanya. Maka dia bilang, saya mau sue dua orang tua saya. Loh, kenapa? Karena ini. Why should I suffer? Why must I be stuck in traffic? Why must I work? Why must I face wars? Nah, kayak tadi ceritanya ya. Why must I feel pain or depression? Why should I do anything when I don't want to? Many questions, one answer. Someone had you for their pleasure. Jadi dia mau sue mamanya, sue papanya, karena sudah melahirkan dia. Ini orang aneh ya. Tapi ini terjadi saudara. Tapi katanya sih dia baik-baik saja sama mamanya. Terus mamanya bilang, kamu kalau mau sue saya, ayo kita berantem di pengadilan. Pasti kalah kamu katanya. Karena mamanya lawyers ya. Nah, ini gambaran anti-natalism saudara ya. Pernah tidak ya, ada tidak yang came across dengan hal ini? Belum ada ya. Tapi ini makin lama makin marak. Belum lagi kalau ditambah masalah climate change, belum lagi makin lama kalau ditambah masalah finansial dan lain sebagainya. Anti-natalism ini makin dipegang oleh banyak orang. Nah, kita sebagai orang Kristen bagaimana ya kita melihatnya? Karena kalau nggak terlalu banyak, apa mau coba kita tanya kiri kanan ya? Bagaimana kita menjawabnya?
Nggak setuju dong pasti ya. Ya. Kenapa kira-kira ya? Ya, saya kira ini ya. Dalam kekristenan kita itu ada iman, kasih, dan pengharapan ya. Kita ada iman ya. Iman berarti Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Termasuk juga anak cucu kita. Tuhan yang akan pelihara. Secara finansial kah? Secara keadaan situasi perang mungkinkah? Secara mental, secara spiritual apalagi. Tuhan akan pelihara. Kita punya yang namanya iman. Karena punya anak itu bukan proyek kita kan. Bukan proyek kita, itu proyek Tuhan. Maka kita punya iman bahwa Tuhan yang akan memelihara. Pak Stephen Tong itu pernah bilang ya. Dia pernah disuruh sama mungkin mamanya kalau tidak salah untuk coba cari di luar sana daripada mungkin kayaknya itu main-main di gereja gitu ya waktu masih kecil, disuruh cari di luar. Cari apa? Cari daun. Terus setelah kumpul sekian daun ditanya, ada tidak ya daun yang sama? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya, nggak ada daun yang sama. Terus dia bilang, ini diceritakan sama mamanya ya, lihat ya semua daun tidak ada yang sama, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Tuhan yang kasih kehidupan, Tuhan juga yang akan memeliharanya sampai bisa bertumbuh dengan mekar. Jadi ada iman kita ya. Kedua, kita ada pengharapan, saudara. Pengharapan bahwa Tuhan yang akan pakai keturunan kita. Tuhan yang akan pakai. Tuhan yang akan pakai untuk membangun kerajaannya. Tuhan bukan cuma sekedar menyelamatkan, tapi Tuhan juga lah yang akan memakai. Terakhir ada kasih, saudara, kasih. Kasih itu membawa kita seharusnya untuk berbagi. Saudara, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang kasih kan ya. Dan dari kasihnya maka kita bisa diciptakan. Jadi kasih itu akan membawa kita untuk berbagi. Sehingga kita tidak merasa cukup dengan komunitas kita. Suami dan istri harusnya juga tidak rasa cukup dengan komunitas itu. Tapi mau membawa kasih kepada orang lain. Berbagi kasih. Allah Tritunggal sudah sempurna. Tapi seolah-olah masih tidak cukup karena ingin mau bagi kasihnya. Bukan tidak cukup sebenarnya. Berlebihan. Sudah saking banyak. Dan kasih ini mau dibagikan. Overflowing kepada manusia. Maka kita dicipta. Jadi itu berbeda dengan Islam ya. Islam kan mengatakan Allah tidak ada yang dikasihi, makanya manusia dicipta. Dunia diciptakan, kita tidak. Justru Allah adalah kasih, makanya bisa muncul manusia. Nah jadi ada being yang baru, itu karena adanya kasih. Jadi seharusnya kita bisa menjawab hal tadi itu dengan iman, kasih, dan pengharapan yang ada di dalam iman Kristen. Kedua, saudara-saudara sekalian ya. Kedua, masalah environmental ya, masalah lingkungan. Nah ini mulai masuk kepada masalah climate change. Ada satu orang remaja WA ke saya tadi malam, terus sudah pemuda lah sekarang. Terus dia bilang, wah ini pas Pak, tema beranak cucu. Saya mau tanya, dulu teman saya pernah tanya, saya nggak bisa jawab. Katanya ngapain ada anak SMA ini dulu. Dunia sudah penuh katanya. Jadi ngapain ada anak? Saya belum bisa jawab Pak. Ini pas ada tema beranak cucu, tolong kasih jawabannya apa. Nah saudara coba kita lihat ya. Mari kita coba lihat tadi. Ini ada satu penulis di dalam majalah The Guardian ya, Inggris. Ya, misalkan ya, saya coba terjemahkan saja secara bebas. Dia mengatakan dia belum ada anak. Waktu itu tahun 2020 dia menulis dan dia bilang, kalau misalkan tahun ini anak saya lahir, maka dalam 10 tahun ke depan, 1/4 dari serangga
di dalam dunia ini akan hilang. 100 anak akan diharapkan mengalami extreme food scarcity, kekurangan makanan, kelaparan. Anak saya akan menjadi usia 23 ketika 99% coral reefs, apa itu? Terumbu karang ya, akan mengalami bleaching, jadi putih semua. Maka mereka akan menjadi usia 30 seperti saya sekarang ketika 200 juta orang refugee akan ada di mana-mana dalam dunia ini. Singkatnya maksudnya dia adalah terlalu banyak apa dalam dunia ini? Terlalu banyak suffering ya. Ya kita baca juga yang dia tulis ini jadi suffer kita ya. Saking memikirkan segala macam kalkulasi tentang dunia ini akan seperti apa. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Seolah-olah tidak ada Tuhan ya. Nah ini contoh saja ya bagaimana mereka mengangkat isu-isu environment. Coba selanjutnya lagi. Next. Ya. Kemudian dari data-data yang ada ya, saya tiba-tiba jadi tertarik, saya baca ada satu buku, memang nggak habis saya baca, cuman sedikit saja, tapi menarik. Ini buku dari seorang Kristen, seorang scientist Kristen evangelical, namanya adalah Katherine Hayhoe, bisa cari nanti di rumah, Katherine Hayhoe, H-A-Y-H-O-E, Katherine Hayhoe, dia menuliskan buku judulnya Saving Us, apa gitu ya, cukup panjang. Dan dia memberikan sanggahan-sanggahan bahwa kalau salah satunya punya anak akan membuat climate menjadi lebih sulit, menjadi lebih rusak bumi ini. Dia memberikan banyak sanggahan. Nah ini ada salah satu data yang mengatakan begini ya. Bumi ini punya 1,9 hektar land untuk satu orang tinggali dan untuk bisa menghasilkan makanan dan juga menghasilkan baju, tekstil, bahkan juga untuk suplai kayu dan menangkap atau menahan semua kotoran. 1,9 hektar per orang. Nah, sedangkan orang Amerika pada umumnya itu menggunakan 9,7 hektar per orang. Jadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah kalau kita ikut gaya hidup orang Amerika, maka bumi saat ini cuma bisa tampung 1, miliar penduduk. Jadi maksudnya ingin bilang, lihat ya cara hidup begini merusak hidup kita. Merusak bumi, bukan cuma merusak hidup kita, merusak bumi ini. Maka berarti sekarang populasi kita berapa ya? 8 ya. Nah, berarti kira-kira harus dikurangi sekitar 6,5 miliar ya. Populasi harus dikurangi 6,5 miliar. Thanos pun nggak bisa ya. Thanos cuman bisa habisi berapa ya? Cuman 1/3 kalau nggak salah ya. Atau 1/4 ya. Ini dikurangi 6,5 miliar. Jadi untuk ikut gaya hidup orang Amerika dengan jumlah, yaitu tadi 8 miliar penduduk, kita butuh kira-kira 6 planet. 6 planet bumi. Ya semoga matematika saya nggak salah ya, saya hitung-hitung ini ya. 6 planet. Jadi poinnya adalah, makanya nggak usah punya anak. Kalau punya anak, itu loh yang terjadi. Nah ini masalah environment ya. Jangan sampai mempengaruhi saudara-saudara yang ada di sini ya. Nah sekarang kita coba lihat selanjutnya lagi ya. Ada data lagi yang lain. Nah ini, masalahnya di mana ya? Masalahnya di mana? Nah ini yang dikatakan oleh Katherine Hayhoe. Dia mengatakan overconsumption by the rich. Jadi ini masalah apa sebenarnya sih? Masalah ketidakadilan. Bukan pada overpopulation, bukan. Ini masalah ketidakadilan. Bukan kepada populasi yang makin banyak. Populasi ya makin banyak, tapi makin suffer karena banyak orang yang tidak adil. Yaitu contoh tadi orang Amerika, hidupnya tidak beres seperti demikian. Ada satu data dari Oxfam. Dia mengatakan, perhatikan ya, the richest 10% of people in the world. 10 orang paling kaya di dunia. Responsible for 50% global emisi. Jadi bayangkannya 50% dipakai 10% orang kaya, terkaya di dunia. Bahkan.
Yang paling kaya dalam 1%, responsible for 2 kali banyaknya karbon dari orang-orang yang paling miskin 50%. Jadi berarti orang miskin itu mesti kali 2 penggunaannya baru bisa dapat riches 1% ini. Sangat-sangat overconsumptions. Maka kemudian Katharine Hayhoe mengatakan the biggest polluters, big oil dan gas corporations yang menggunakan fossil fuel, dan yang paling besar adalah US military. Nah, jadi berarti apa saudara ya? Selama ini tentang climate change mengganggu kalau ada anak maka akan mengubah climate, kalau ada anak maka akan merusak bumi. Itu propaganda. Propaganda dari orang-orang kaya ini. Propaganda dari big companies ini. Dan tentu saja ini adalah cara iblis untuk kemudian merusak apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sudah dibuat bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Terakhir, 80% dari penggunaan emisi karbon dioksida antara tahun 2016 sampai 2022 termasuk COVID berarti hanya 57 corporate and state fossil fuel dan semen producers. Nggak terlalu banyak. Cuman 57 menyebabkan 80% emisi karbon dioksida sedunia. Jadi lagi-lagi over consumption. Ya saudara, data ini untuk membawa kita ketika kita mungkin hadir dalam masyarakat dan mungkin makin banyak orang-orang yang bertanya seperti ini, kita bisa tahu menjawabnya. Itu propaganda, itu bukan apa yang seharusnya terjadi. Justru untuk demi kelangsungan para big companies tersebut. Nah, maka mari kita boleh melihat rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Jangan kita ganti. Ini hal yang paling mendasar. Jangan karena lihat kondisi maka kita anggap rancangan Tuhan itu keliru. Rancangan Tuhan sudah kuno. Rancangan Tuhan sudah tidak sesuai zaman. Salah. Justru rancangan Tuhan selalu pasti benar. Maka kita mesti kembali kepada Alkitab. Maka permisi tanya, adakah yang pernah encounter dengan hal tadi masalah environment? Mungkin di kuliah atau dalam pekerjaan? Ada ya? Ya kiranya ini boleh menjadi bekal bagi saudara-saudari sekalian ya. Konsep beranak cucu menjadi digoncang karena hal-hal yang keliru seperti tadi. Dua hal terakhir. Kenapa orang mau child free? Karena hal yang ketiga adalah masalah karir. Ya, personal fulfillment atau juga termasuk gender. Ya, kita agak cepat saja ya. Tapi ini intinya orang-orang yang mungkin biasa berkata seperti ini ya. Saya kan mau menempuh karir dulu. Saya kan mau menempuh pendidikan dulu. Atau orang-orang yang bilang ya kan hidup saya ya keputusan saya dong. Tubuh saya ya keputusan saya juga. Ini kan aborsi salah satu argumen orang-orang yang menjadi pro aborsi itu adalah tubuh saya ya pilihan saya sendiri dong. Nggak bisa diatur-atur. Nah saudara, maka kita lihat ya bagaimana kita mengcounter hal ini. Kita perlu lihat ya worldview di belakangnya itu apa. Dan salah satu worldview di belakangnya adalah hidup itu adalah pilihan saya sendiri. Life is my own choice. Nah ini salah satu filsafat di belakangnya adalah filsafat eksistensialisme. Yaitu filsafat yang mengatakan bahwa saya ada di dunia ini, saya bebas menentukan arti hidup saya. Karena hidup tidak ada esensi. Esensi saya yang tentukan. Existence precedes essence. Existence mendahului esensi. Bukan esensi yang mendahului existence. Kekristenan terbalik ya. Kekristenan esensi terlebih dahulu. Siapa kita? Gambar rupa Allah. Maka mari hidup. Mari exist sesuai esensi kita. Tetapi dunia terbalik. Eksistensialisme terbalik. Tidak ada esensi. Existence lah yang menentukan hidup kita. Ya kita balik lagi lihat lagi ya layarnya tadi. Jadi
Bagi mereka, my body, my choice. Maka di sini human sovereignty. Di mana kedaulatan Allah? Maka kalau pemuda, remaja, kita berpikir seperti ini, pertanyaannya apakah kita percaya kedaulatan Allah? Tidak. Kalau kita percaya kedaulatan Allah, tidak matching hidup kita yang seperti ini. Human sovereignty, yang ada bukan God's sovereignty. Hak asasi pribadi itu yang diutamakan selama tidak mengganggu orang lain. Tapi permisi tanya, Kristus bukankah dia juga melepaskan haknya? Maka kalau kita mau menjadi seperti Kristus, mari kita juga belajar melepaskan hak kita. Dan terakhir dalam konteks ini juga isu feminisme. Oh, perempuan maunya berkarir. Karena kalau perempuan tidak berkarir, itu justru membuat perempuan lebih rendah daripada pria. Maka perempuan jangan dulu ada anak. Perempuan ngapain jadi perempuan kalau ujung-ujungnya cuma ada anak? Ngapain ujung-ujungnya cuma jadi ibu? Perempuan harus berkarir supaya jadi seperti laki-laki, bahkan bisa lebih tinggi dari laki-laki. Ini semacam semangat yang ingin mendesak semangat wanita, tapi sebenarnya merubah apa yang menjadi natur yang Tuhan sudah ciptakan, yaitu natur untuk menjalankan peran sebagai ibu, natur untuk menjadi seorang yang akan mempersiapkan generasi masa depan. Jadi ibu itu mempersiapkan generasi masa depan. Satu kali ada orang tanya ke pendeta Ivan, Pak Ivan, kalau jadi ibu itu, jadi mama perlu belajar nggak ya? Loh, perlu, kata Pak Ivan. Kamu mau jadi mama, kamu nggak belajar? Loh, kan tapi bisa ke sekolah. Nggak, kamu mesti belajar. Kalau kamu tidak belajar, anak tidak akan jadi pintar, tidak akan bisa dapat pengajaran yang baik. Ibu punya tanggung jawab untuk menjaga masa depan. Ingat, the future of the society, kata orang Yahudi, ada di dalam anak. Dan siapa yang bisa mempersiapkan anak ini? Ibu. Maka jangan kita tergerak dengan buayan dunia tentang feminisme yang ujungnya hanya ingin meninggikan status perempuan, tapi justru sebenarnya membuat perempuan menjadi tidak berarti. Karena arti perempuan yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah rencanakan, yaitu menjadi seorang ibu. Kalau memang Tuhan izinkan ya, ada yang memang tidak bisa. Tapi kalau Tuhan izinkan, jadi seorang ibu yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan generasi masa depan. Tapi boleh nggak bekerja? Itu hal next, silakan dipikir. Tapi menjadi ibu bukan berarti harus bekerja. Bukan menjadi ibu yang paling utama, menjadi perempuan yang paling utama berarti bekerja. Bukan. Menjadi perempuan yang utama mempersiapkan, melahirkan, merawat, menjaga, menuntun generasi masa depan. Nah, itu seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu kan seperti ibu ya. Melahirbarukan, merawat, menuntun, memelihara seperti ibu. Bahkan bisa didukakan seperti ibu yang juga bisa didukakan. Maka jadi ibu mengambil peran mirip menjadi seperti Roh Kudus. Wah, ini sangat tinggi nilainya. Dibandingkan hanya punya karir, punya status, punya kehormatan di dalam masyarakat. Terakhir, saudara-saudara sekalian, yaitu masalah kebahagiaan. Nah, itu tadi ya tentang personal fulfillment. Yang terakhir adalah kebahagiaan. Kebahagiaan bersama pasangan. Maka menolak untuk punya anak. Pertanyaannya, apakah hidup untuk cari bahagia? Atau bahagia adalah konsekuensi dari hidup yang dijalankan? Yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Siapa yang setuju hidup untuk cari bahagia? Ada? Bahagia adalah konsekuensi dari pilihan hidup atau cara hidup. Cuman Renner yang angkat tangan ya.
Coba kita tutup dengan ucapan bahagia ya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-5 sekali lagi. Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau begitu bahagia menurut ayat-ayat ini dicari atau sebagai konsekuensi? Sebagai konsekuensi ya. Jadi kekristenan tidak pernah, Alkitab tidak pernah mengajarkan hidup untuk mencari bahagia. Hidup untuk cari Tuhan bukan cari bahagia. Orang yang mau cari bahagia nggak akan pernah bahagia. Orang yang cari Tuhan itu yang bahagia. Orang yang cari Tuhan berarti miskin di hadapan Allah. Orang yang cari Tuhan berarti dia punya kelemah lembutan. Dia punya murah hati. Dia suci hatinya. Bahkan dia mau dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini orang yang cari Tuhan. Merekalah yang disebut berbahagia. Maka saudara-saudara sekalian, mari jangan terbuai dengan pikiran dunia bahwa cari bahagia adalah lewat hidup hanya berpasangan dan tanpa ada anak. Atau bahagia dengan cara ada anjing. Jadinya selain child free, jadinya dog freaks. Child free, dog freaks ya. Cukup ada rhyme ya. Itu bukan yang Tuhan mau. Ya, saya kira sampai di sini apa yang saya bisa sharingkan dari prinsip firman dan kemudian mencoba menjawab apa yang juga menjadi tantangan di luar. Adakah yang mungkin ingin sharing, ingin tanya, ingin responi? Disilahkan. Oh, ada. Ya. Ya, saya sendiri baru ada anak di usia pernikahan yang ketiga. Memang tidak terlalu lama mungkin ya dibandingkan dengan ada yang sudah lebih lama. Ada yang saya tahu dulu jemaat di Ngagel bisa 7 tahun baru bisa ada anak. Jadi saya tahun ketiga, lalu kemudian baru di tahun keempat ya anak lahir. Ya pasti ya kalau berkaca dari pengalaman ya pasti kita harus sungguh-sungguh mohon anugerah Tuhan ya. Mohon anugerah Tuhan. Ya salah satu doa saya adalah Tuhan, saya mau kalau diberikan anak, maka anak ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kedengaran klise sih ya. Tetapi bisa juga akhirnya kan semacam ya cuma ngomong gitu supaya bisa dapat. Bisa juga gitu ya. Tapi benar-benar bergumul dan kemudian mendoakan supaya kalau Tuhan berikan, ini akan sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Bagaimanalah caranya, tapi pokoknya akan sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Nah maka itu yang jadi doa, itu yang salah satu doa ya. Dan yang kedua adalah, ini sih yang salah satu doa saya juga yang berikutnya adalah, Tuhan kan mau supaya kerajaan Allah diperluas ya. Ya maka waktu itu saya doa juga kiranya Tuhan tolong berikan anak supaya keluarga kami juga bisa Tuhan pakai memperluas pekerjaan Tuhan. Ya jadi kalau ditanya, coba tadi ya pertanyaan lagi yang pertama tadi, apa yang diusahakan? Ya yang diusahakan tentu saja pertama-tama ya doa. Bergumul, minta Tuhan untuk berikan supaya bisa menjalankan apa yang memang menjadi panggilan Tuhan. Jadi jangan cepat untuk putus asa karena Tuhan janji ya. Maksudnya karena apa yang kita minta adalah hal yang tentu sesuai dengan isi hati Tuhan. Ya ada lagi mungkin pertanyaan lain? Apa hikmat dari adopsi anak? Yaitu tadi salah satunya ya. Kita bisa ada spiritual multiplication. Makanya adopsi anak itu hal yang baik.
dalam hal kita masih bisa multiplikasi secara spiritual, bahkan sangat dekat dibandingkan mungkin misalkan hamba Tuhan mengusahakan pertumbuhan iman dari jemaat. Karena hamba Tuhan tidak tinggal dengan jemaat atau sebaliknya. Tapi kalau ada anak adopsi, maka itu adalah sangat intensif. Nah, dan yang kedua adalah kita ini kan juga semua anak apa ya? Dalam kerajaan Allah kita adalah bukan anak, ya pasti anak-anak Allah lah ya. Tapi anak adopsi ya, anak adopsi. Kita kan anak adopsi ya. Maka jadi dengan kita adopsi anak, kita juga makin menyadari ya, saya itu diadopsi Tuhan begini loh caranya. Atau bahkan saya ini adopsi anak, tapi saya masih pilih yang bagus ya. Tapi Tuhan adopsi saya ini nggak dipilih-pilih yang bagus ya. Karena belas kasihan Tuhan kita diadopsi. Nah itu bisa makin bersyukur sebenarnya. Jadi kalau tanya hikmat adopsi ya itu tadi ya. Oke, next, maksudnya masih yang sama ya. Biarin aja supaya saya bisa baca. Ada opini bahwa adopsi ini menjadi tantangan besar karena kita tidak mengenal benar-benar anak tersebut. Ya anak kecil bagaimana kita bisa kenal benar-benar juga ya. Karakter anak juga bersifat genetik dari orang tuanya sehingga orang tua diberikan perlengkapan cukup untuk menghadapi tantangan memelihara anak sendiri. Yaitu ada benarnya. Sedangkan hal ini berbeda dengan anak adopsi. Ya itu ada benarnya. Tetapi kita meskipun anak sendiri, kita bukan bersandar pada genetika loh dalam mendidik anak. Kita bersandar pada Tuhan. Kita bersandar pada firman, pada doa. Bukan pada genetika. Anak saya itu kayaknya agak beda jauh sama saya sama istri ya, secara sifatnya. Jadi kita juga bingung ya. Kita nggak terlalu begitu, dia sangat begitu ya. Jadi, tapi pasti anak sendiri. Poinnya adalah kita nggak bisa didik dengan bersandarkan genetika. Nggak bisa ya. Itu bukan prinsip Kristen loh. Kita bersandarkan kepada anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang akan mampukan kita. Tapi tentu ya, tentu pasti ada kesulitan. Itu sudah pasti. Oke, next. Anak-anak yatim piatu selalu bertambah. Jika orang Kristen hanya multiply secara spiritual, yaitu mengadopsi, mengkristenkan, dan mendidik dengan baik, dan tidak multiply secara fisik, dengan alasan melahirkan dapat meningkatkan berbagai resiko kesehatan, bukankah itu sebuah win-win? Win-winnya di mana ini ya? Win-winnya orang Kristen hanya multiply secara spiritual, yaitu mengadopsi, mengkristenkan, dan mendidik dengan baik, dan tidak multiply secara fisik. Oh, jadi berarti nggak usah multiply secara fisik ya, begitu ya. Jadi lebih baik adopsi saja. Berarti ini sebaliknya tadi mau tanya apa yang bisa diusahakan, salah satunya bisa adopsi. Kalau ini pertanyaannya lebih kepada ya adopsi saja, nggak usah melahirkan karena win-win, karena bisa ada itu ya alasan melahirkan anak meningkatkan berbagai resiko kesehatan. Ya Pak, ya memang zaman sekarang masalah kesehatan tentu makin penuh dengan resiko ya. Tapi lagi-lagi ya, kita kan ada anak itu bukan hitung-hitungan begini loh. Kayak orang tadi tuh ya, lahir tahun 2020 terus dia mulai hitung-hitung. Kita bukan Tuhan kan. Kita nggak bisa predict the future. Kita bisa minimize risk. Ya, meskipun orang ekonomi bilang great risk, great gain. High risk, high gain ya. Tapi balik kepada hal ini, ya kita bisa minimize risiko, tapi kita tidak bisa bersandarkan kepada kalkulasi manusia. Itu pertama. Yang kedua adalah itu win-win menurut kita ya. Tuhan mau kita adopsi itu kan bukan yang utama begitu ya. Tuhan mau kita bermultiplikasi secara natural, itu panggilan Tuhan. Kenapa? Karena di situ kita bisa melihat karya Tuhan loh. Kita bisa lihat anak dari kecil, dulu nggak ada, sekarang ada.
Dulu masih kecil, sekarang sudah agak lebih besar. Ini kita bisa lihat karya tangan Tuhan. From nothing to something. Itu kan Tuhan cipta dunia ya. Dari ketiadaan menjadi ada. Dengan ada anak kita makin lihat ini kebesaran karya Tuhan. From nothing. Dulu nggak ada sama sekali. Sekarang ada. Sekarang bisa pikir begini. Sekarang bisa main seperti ini. Sekarang bisa gede seperti ini. Itu siapa kalau bukan Tuhan yang menciptakannya. Nah maka adopsi itu kalau memang tidak bisa ya. Atau kalau sudah ada anak seperti contoh banyak orang tua di barat. Khususnya Amerika yang mau adopsi lagi mau tambah itu oke gitu ya. Tapi bukan berarti karena alasan seperti yang ada di sini lalu kemudian kita hanya adopsi tapi kemudian kita tidak melahirkan. Nanti juga yang diadopsi resikonya bisa lebih besar loh. Nah, resiko kesehatannya. Jadi kalau hitung-hitungan manusia bisa dibolak-balik sebenarnya ya. Oke, terakhir ada lagi? Maaf mungkin saya sudah tidak membahas soal pernikahan namun izin bertanya. Ya. Memang sudah masuk ke anak cucu ya. Kecuali tema berikut anak cucu menikah. Nah itu balik lagi. Menjadi orang tua mantu. Nggak habis-habis ya tema pernikahan. Apakah ada manusia yang tidak diberi jodoh pasangan? Waduh. Jika iya bagaimana manusia menyadari bahwa dirinya tidak diberi jodoh? Jika tidak apa yang harus dilakukan jika dipertemukan dengan orang yang Jika tidak, apa yang harus dilakukan jika dipertemukan dengan orang yang cocok? Loh, kalau orang yang cocok ya berarti ada jodoh dong. Iya kan? Oke. Begini ya, pasangan itu bukan mulai dengan ada jodoh atau tidak ada jodoh sih. Tapi mulai dari panggilan, saudara-saudara sekalian ya. Kita dipanggil untuk menikah, atau dipanggil untuk selibat. Jadi bukan masalah ada jodoh atau tidak ada jodoh. Kalau seperti itu nggak jelas panggilan kita. Akhirnya kita cuma bergantung kepada situasi. Jadi kita mesti jelas panggilan kita itu apa. Panggilan yang paling pertama, panggilan menikah. Maksudnya menikah atau selibat begitu ya. Nah panggilan kedua, panggilan dalam dunia kerja. Jadi ini yang kita mesti tanya di hadapan Tuhan. Tapi harusnya secara umum orang memang dipanggil untuk menikah ya. Jangan dibalik secara umum orang dipanggil selibat. Itu bukan begitu prinsip di dalam Alkitab. Ya jadi sekali lagi bukan masalah ada jodoh atau tidak ada jodoh. Panggilanmu apa? Kalau memang panggilan menikah Tuhan sediakan. Kalau panggilannya selibat ya jangan cari-cari jodoh lagi. Karena berarti panggilannya memang untuk selibat. Untuk Tuhan bisa pakai lebih besar lagi. Lebih fokus lagi karena tidak ada keluarga yang bersama-sama. Oke, ada lagi. Saya ingin bertanya, bagaimana jika hambatan pernikahan adalah trauma atau penyebab struktural ekonomi? Ya, apakah kita harus beriman dan yakin bahwa Tuhan akan menguatkan dengan tetap memaksa diri untuk menikah atau bagaimana? Ya, saudara-saudara sekalian, balik lagi ya. Kalau memang panggilan kita adalah panggilan untuk menikah, maka Tuhan yang akan sediakan. Jadi beriman itu beriman yang sesuai dengan panggilan. Itu iman yang tepat. Jadi kita Paulus kan bilang begini ya. Masing-masing itu harus tahu batasnya. Jadi jangan menganggap dirimu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi poinnya adalah kita beriman sesuai porsi yang Tuhan percayakan. Sesuai panggilan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita panggilannya memang kita sadar bergumul Tuhan panggil saya untuk menikah. Maka pasti Tuhan yang akan pelihara. Tuhan yang akan pelihara. Tapi juga kita perlu hikmat ya, misalkan. Oh Tuhan pasti pelihara, saya carilah, nggak apa-apa cari pasangan yang gaya hidupnya hebat-hebat gitu ya. Pasti kok Tuhan pelihara, itu jadi kacau begitu ya. Ya kita berarti mesti lihat dong ya, ada orang yang lebih sederhana, ini kayaknya lebih cocok dengan gaya hidup saya, yang lebih pas, yang lebih sederhana dan seterusnya gitu ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah jangan lihat
keadaan, lalu memutuskan sesuatu berdasarkan keadaan. Dan akhirnya juga memaksakan prinsip firman ke dalam keadaan kita. Itu keliru ya. Nah, jadi saya berusaha untuk jawab pertanyaan, bukan sekedar jawab pertanyaan saja, tapi mungkin melihat kira-kira di belakang atau di balik dari pertanyaan ini ada cara pikir yang seperti apa. Nah, cara pikirnya salah satunya menurut saya adalah melihat keadaan, lalu kemudian menentukan pilihan. Bahkan berusaha untuk menyesuaikan prinsip firman dengan keadaan tersebut. Nah, ini saya kira keliru ya. Justru kita mesti lihat terlebih dahulu firman seperti apa mau Tuhan bagi saya, dan saya akan fight meskipun keadaannya tidak cocok. Amin. Nah, harusnya demikian ya. Baik. Ada lagi kah? Panggilan apa yang punya hak istimewa untuk tidak menikah? Panggilan apa yang punya hak istimewa untuk tidak menikah? Saya sedang menggumulkan apakah yang saya miliki adalah panggilan atau ambisi. Apakah selama kita yakin hal tersebut adalah panggilan Tuhan, kita bisa memilih untuk tidak menikah? Konteks, panggilan tersebut membuat diri super sibuk, sehingga meluangkan waktu lebih untuk anak dan keluarga tidak sempat optimal. Saudara begini, mungkin untuk pertama-tama bagaimana kita bisa lihat panggilan kita menikah atau tidak, biasanya Tuhan memberikan kecenderungan natural bagi kita. Jadi misalkan kalau kita sebagai pria, Tuhan berikan kecenderungan natural untuk menyukai wanita atau sebaliknya, berarti itu kita tidak perlu lagi bergumul panjang-panjang, pasti Tuhan pilih kita menikah, begitu ya. Jadi itu bukan ambisi ya, bukan ambisi. Kalau mau menikahi artis, nah itu bisa ambisi ya. Tapi kalau menikahi orang, itu bukan ambisi, itu panggilan ya. Dan untuk tahu panggilan, ada kecenderungan natural yang Tuhan bisa berikan. Ini kalau konteks pernikahan ya. Sedangkan kalau konteks panggilan umum ya lain lagi, ada hal-hal lain lagi, kriteria-kriteria lain lagi yang kita bisa selidiki. Saya lakukan itu waktu saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, panggilan tersebut membuat diri super sibuk, sehingga meluangkan waktu lebih untuk anak dan keluarga tidak optimal. Ya, super sibuk ya. Ini yang kita mesti gumuli ya. Apakah super sibuk itu karena kita memang mungkin dapat fulfillment dari keadaan sibuk. Ada orang yang dapat fulfillment dari keadaan sibuk loh. Apakah demikian? Ataukah kita jadi super sibuk, ada juga mau sibuk karena dia rasa dibutuhkan. Makanya dia super sibuk. Atau memang super sibuk karena ya itulah panggilannya. Nah, tapi begini saudara, misalkan super sibuk ya, super sibuk itu bagaimana ya? Misalkan satu hari terbang ke 3 negara ya. Tapi saya kira Tuhan akan sediakan orang yang juga tepat ya. Nah, tapi begini kan, sebelum menikah itu kan, atau bahkan dalam berpacaran, kita akan menyesuaikan panggilan kita apa ya. Nah, dari situ maksudnya dengan pasangan. Dari situ kita bisa belajar, bisa saling, mungkin di situ ada kompromi dalam pengertian saling mengalah, ada pengaturan, sehingga kita bisa atur dengan lebih baik. Tapi yang pasti pertama selidiki dulu spirit hati kita. Kedua, kalau memang Tuhan panggil kita untuk menikah, Tuhan akan sediakan orang. Tentu bukan tanpa kita berusaha ya. Tentu bukan tanpa kita berkomunitas. Seperti kata Pak Jimmy ya, mulailah dulu dari berkomunitas dengan teman-teman. Nah lalu ketiga, kita bisa berdiskusi. Kita bisa menyesuaikan panggilan masing-masing. Nah di situ saya kira ada hal-hal yang kita bisa kerjakan step by step sehingga kita tidak langsung putuskan, oke, saya super sibuk, makanya saya berarti tidak menikah. Lagi-lagi ya, keadaan jangan menentukan keputusan. Firman itu yang mesti menentukan keputusan. Dan pergumulan kita pribadi di hadapan Tuhan, itu yang harus tentukan keputusan. Bukan keadaan. Meskipun keadaan bisa memberikan suatu signal, tapi itu jangan menjadi penentu utama. Oke,
Mungkin satu atau dua lagi, kalau masih ada. Oh, dari sini ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Valen untuk kesempatannya. Di sini saya sedikit responsif dulu sebelum masuk pertanyaan. Mengenai adopsi ya, jadi jujur saya sendiri anak adopsi. Di dalam keluarga yang difungsi dan saya tidak dibesarkan dalam kebenaran iman Kristen. Tapi ya disekolahkan Kristen. Tapi saya melihat saya secara anugerah umum, setidaknya saya nggak tumbuh menjadi penjahat besar atau menjadi sampah masyarakat ya. Jadi saya pikir kalau bagi orang tua Kristen kalau benar-benar mengadopsi anak dengan sesuai firman Tuhan, saya rasa anugerah itu juga pasti ada, bahkan anugerah khusus. Nah, cuma timbul pertanyaan bagi saya, kalau misalnya istri saya misalnya nggak bisa melahirkannya, misalnya karena difungsi secara biologis, pilihan terbaik ada adopsi atau menggunakan bayi tabung atau mungkin sekarang pinjam rahim ya Pak. Mungkin bisa tolong kerasin sedikit ya, saya nggak terlalu kedengeran. Ya karena hujan gede, boleh tolong ulangi yang terakhir itu. Kalau misalkan ada istri. Misalnya setelah saya menikah ternyata istri saya divonis tidak bisa melahirkan karena difungsi biologisnya. Nah, keputusan yang saya ambil adalah saya adopsi atau menggunakan alternatif lain seperti bayi tabung atau istilah sekarang rahim, pinjam rahim ya. Menurut pandangan Kristen gimana ya Pak? Ya itu mesti dibahas satu persatu ya. Misalkan bayi tabung seperti apa, surrogate mother seperti apa, saya tidak terlalu menguasainya. Tapi secara pribadi saya pernah berhadapan dengan situasi seperti itu ya. Dan yang saya khawatirkan adalah ketika orang-orang di luar sana, by the way kan kita di sini ada Dokter Samuel ya, yang mengambil bayi tabung, bukan ambil bayi tabung, maksudnya memang dia kuliah bayi tabung ya, bukan dia ambil bayi tabung ya. Ketika orang-orang itu sangat yakin ya, sangat yakin bahwa kalau lewat cara-cara begitu maka pasti bisa dapat anak. Nah, waktu mereka sangat yakin, saya jadi nggak yakin lagi. Karena kalau sampai mereka sangat yakin, terus saya yakin, berarti saya yakin berdasarkan keyakinan mereka. Kalau begitu di mana iman? Nah, maka akhirnya memutuskan untuk tidak. Dan ternyata ya Tuhan beranugerah ya. Jadi ini peperangan rohani sih ya. Nah, jadi kita mesti peka, kita itu sandar pada apa? Sandar pada orang, sandar pada medis, atau sandar pada Tuhan. Tentu saja nggak harus ambil keputusan seperti saya. Cuman, yaitu jangan simply choose ya. Tadi saya kayaknya sempat ngomong di KU berapa gitu ya. Jangan hanya sekedar memilih ya. Kalau cuman sekedar pilih, tidak bergumul, tidak ada iman, tidak ada struggle, maka itu bukan orang yang bertumbuh. Jadi meskipun punya banyak segala opsi-opsi yang menggiurkan, tapi mari kita gumuli dulu di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya. Kalau mau lebih detail, saya perlu baca dan perlu ada orang yang lebih ahli dalam hal itu. Tapi perlu ada pasangan dulu baru bisa bicara itu. Oke, sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa mendiskusikan prinsip-prinsip firman. Kami percaya firman-Mu lah yang menyediakan cara hidup, termasuk cara berkeluarga yang terbaik. Karena Engkau adalah Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, perlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya kami bisa hidup dengan benar secara pribadi, dan supaya kami juga boleh jadi berkat bagi orang lain, supaya mereka tidak tersesat, dan kami sendiri juga tidak disesatkan. Tolong kami untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kepada kami spirit of discernment, berikanlah kepada kami pedang roh yang sanggup untuk memisahkan apa yang berkenan dan tidak
di hadapan Tuhan. Tolong kami, lengkapilah kami sebagai pemuda-pemudi Kristen yang sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai di dalam hidup bermasyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.